Setelah itu dia pesan, "Mas, ini paket jangan dibuka-buka," katanya. "Baju kotor," katanya. Oke Bu, gampang, aman ya kan. Sebelum itu kan cerita ojol banyak. Banyak, bener. Dapat orderan dari setan. Alah, mana bisa setan pakai HP. Malah saya yang kena gara-gara sesumbar kali ya. Tapi Habis patroli mereka kan jaga-jaga di situ, mondar-mandir sambil ngerokok biar nggak kedinginan mungkin kan karena hujan deras kan. ya, Tahu-tahu pas deket dia mah nggak ada pergerakan lagi, diam. Makin dekat saya tegesin, lah nggak ada kepalanya. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorry, ketemu lagi di cerita kamu ya. Kali ini gua sendirian ya. Kenapa sendirian? Karena emang nggak berdua. Nggak, jadi gua berdua cuman sama Bang Maulana di sini. Bang Maulana, apa kabar? Tos dulu dong, santai, tenang aja. Kalau dari seragam, Bang Maulana ini jualan ikan ya? Bukan? Damkar, Bang. Bukan. Hah? Damkar. Pantang pulang sebelum padam ya kalau damkar. Nah, Bang Maulana ini bertugas pekerjaannya adalah sebagai ojol ya. Betul. Udah berapa lama ngojol, Bang? 2017 lah. Dari 2000 udah lama dong ya berarti. Lumayan. Waduh. Uber. Oh, dari masih yang namanya dulu Uber ya. Ya, jaket Uber. Nah, ini pengalaman lo jadi dari Uber sampai sekarang namanya berbeda gitu. Lo pasti punya pengalaman, punya cerita sampai yang serem-serem ada ya? Adalah beberapa lah. Dan itu lo ngalamin langsung sendiri? Langsung lah. Beneran real ini. Yang paling serem menurut Bang Maul yang mana? Kejadian waktu itu nganter paket, Mas. Gosen. Gosen. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Sebelum Covid lah kalau nggak salah. 2018, 2019. 2020-an. Oh, awal-awal Covid berarti ya? Ya, sebelum ya sekitar COVID segitu ya. Iya. Ini itu ceritanya gimana? Awalnya kan niat ngalong ya. Ngalong, saya emang biasa narik kan daerah kota wisata Cibubur. Betul. Keranggan, ya kan. 9:30 malam dapat orderan tuh. 9:30 malam. Titiknya di TPU Pondok Rangon. Wah, ilah. Di belakangnya TSM tuh. Iya kan? Ya, betul. Ini kalau nggak butuh duit, bakal saya cancel nih. Karena kan emang belum megang duit buat isi bensin tuh waktu itu sama makan malam kan. Lumayan nih 25.000 kan. Nah, saya OTW kan lumayan jauh tuh. Saya dari Keranggan ngambilnya ke situ karena kan udah malam, jarang ada yang mau. Lagi juga titiknya di TPU, siapa yang mau? Jadi pada saat lihat di handphonenya Bang Maul memang lah kok ini titiknya di tengah-tengah kuburan gitu. Iya. Oke. Di dekat monumen apa tuh ya, pemakaman massal. Oh, oke. Di situ kan ada tuh pemakaman massal tuh kerusuhan. Situ sekitar 10 menit saya muter-muter nggak ketemu. Saya pikir kan beneran harus ke dalam apa enggak nih kan. Mana customernya slow respon gitu kan. Saya sabar nungguin sambil saya telepon kan. Akhirnya ada balasan tuh di chat. Mas, saya di pintu depan. Pintu yang pokoknya yang dekat TSM lah. Ya di situ saya lihat udah bawa pohon ya, ada orang, cewek, ibu-ibu. Melambai-lambai. Bang, sini. Mas Maulana kan dia gitu. Iya benar saya. Mbak siapa lu? Pokoknya saya ngirim untuk Elizabeth namanya. Udah gitu kan ketemu. Nih Mas, paketnya tuh plastik gede hitam. Isinya kayak pakaian lah. Mas, kata dia anterin ya ke perumahan. Boleh sebut gak sih? Boleh. Di sekitar Raffles Hill, Cibubur. Perumahan mewah lah hitungannya. Setelah itu dia pesan, Mas, ini paket jangan dibuka-buka katanya. Baju kotor katanya. Oke Bu, gampang, aman ya kan. Ya udah, pembayaran di sana katanya kan, bayarnya cash, nggak GoPay. Ya udah, saya OTW nyampe ke lokasi. Itu kelihatan rumah bagus Bang,
sebelum saya sadar dari satpam itu rumah kosong. Pas dilihat rumahnya bagus, lampu terang semua. Sebelahnya kayak ada bekas gereja gitu. Udah gitu saya telepon tuh, saya bel kagak ada yang respon. 20 menit 30 menit saya tunggu, ada satpam patroli. Oh oke. Nah dari situ saya sadar tuh, ditepok satpam. Ngapain mas ya? Ini pak, nganter paket atas nama Elizabeth, blok ini kan rumahnya di sini pak. Beneran nganter ke sini kan, kata satpamnya. Ya bener nih, aplikasinya ada. Terus ini ditepok lagi tuh, ngeblank gitu kan langsung. Tahu-tahu pas saya lihat ya itu rumahnya gelap. Hah? Jadi pertama nih, oke ya sebentar, saya harus make sure dulu ke Bang Maulana nih, Bang Maul. Jadi pada saat sampai Bang Maul ngelihat itu rumah bagus, terang. Tahu lah pemukiman situ kan. Iya betul. Terang banget. Carportnya aja gede gitu. Gede. Kan. Sama sekali terawat lah. Betul. Setelah saya sadar ditepok 2 kali sama si security. Bengong. Kok gelap banget gitu. Padahal kan. Tadinya terang. Malah sekarang ada alang-alang banyak banget. Gede banget. Merinding lagi. Jangankan Bang Maul, gua aja merinding ini langsung. Ini masalahnya. Astagfirullahaladzim. Terus nyamber ke orang tua soalnya nih, ngikutin ke rumah. Aduh. Ya jadi itu. Setelah di rumah itu satpamnya bilang gimana? Ya itu, saya nganter paket. Apa mas barangnya? Ini katanya jangan dibuka bang. Saya gitu ke security. Buka aja lah, orang ini kagak ada penghuninya kan. Elizabeth pun siapa? Nggak ada warga di sini namanya Elizabeth gitu kan. Ya udah saya berani sambil di video sama security kan, buat saksi ya kan. Kalau saya ditegur sama Gojek kan nggak nganterin barang. Iya. Dibuka, tahu-tahu kain putih semua, ada tanah kuburan. Kain putih ada tanah kuburan. Itu udah fix kain kafan. Kain kafan. Abis itu kejadiannya gimana? Udah saya ikat lagi. Langsung saya lemparin ke rumahnya. Oh sama Bang Maul dilempar aja ke rumahnya? Iya udah bang, lempar aja bang ke sono bang. Jangan dibawa lagi, sial lu ntar, kata satpamnya. Bener aja, sial. Jadi setelah itu Bang Maul pulang langsung. Orang gak berani lagi. Langsung pulang ke rumah, niatnya mau ngalong. Gak jadi itu ya? Gak jadi, pulang. Keesokan harinya pertama dari saya dulu. Ada aja sialnya, kayak motor sehat jadi mogok-mogokan dipakainya. Badan saya berat terus ya kan. Jadi lemes terus. Sakit tuh saya. Itu berapa lama? Semingguan. Tapi setelah hari itu masih narik sari, maksain kan. Saya pikir normal lah, masih bisa jalan, masih bisa naik motor. Cuman hari berikutnya itu motor udah mulai nggak bisa jalan. Bermasalah juga motor. Mogok terus di bengkel manapun. Sembuh paling di bawah 50 km mogok lagi. Kalau di bengkel bilangnya rusaknya apa nih? Udah semuanya bang dicek bang, dari full pump, CVT semuanya, sampai mesin-mesin dibelah. Nggak ada masalah. Iya, cuman katanya kotor-kotor aja. Nah setelah itu ya udah saya sakit di rumah terus kan. Tuh mulai mertua saya tuh hari ke-5 setelah kejadian. Mertua saya yang laki kerasukan mulu. Setiap hari. Kerasukannya gimana? Ngomong atau teriak-teriak atau marah-marah? Biasanya nggak pernah gitu ya? Gak pernah. Udah tua gimana sih marah-marah? Coba marah-marah terus, apa aja dilemparin. Terus sadar. Terus malam gitu lagi. Itu siang malam bang. Enggak cuma malam doang. Saya juga kan pusing kan di rumah dengerinnya kan. Akhirnya dibawa lah ke RW kita, kebetulan bisa lah. Disebut pintar gitu. Orang pintar lah ya gitu. Pertama bapak saya dulu, mertua yang ditolongin, diproses gitu ya. Ini ada yang ikut katanya dari bapak, nggak tahu dari mana katanya gitu. Udah disembuhin itu juga belum bisa. Sebenarnya proses si bapak kesurupan itu awalnya gimana tuh? Langsung berubah dari yang tadinya mungkin diem atau gimana tuh, gimana cerita? Kita kan
mertua kita orang Betawi kan biasa ngoceh mulu kan. Itu jadi tiba-tiba murung, nangis, marah gitu. Apa aja dibantingin. Sama mertua saya yang cewek dihajar. Saking brutalnya. Dipukul. Ibu mertua nih. Iya, ibu mertua saya dipukul. Kesian banget deh pokoknya. Pada saat itu dia lumayan lemah juga tuh. Seminggu penuh kesurupan terus sebelum ditindak ke situ kan. Akhirnya dibawa ke Pak RW itu ya. Pak RW itu ya kan. Ya itu kayak model diruqyah lah. Sama dikasih minuman. Ya berangsur baik, cuman kambuhan terus Bang sampai dia terakhir meninggal. Itu meninggal tahun berapa, Bang Mol? Meninggalnya pas habis Covid pas 2022 ya. Itu meninggal. Itu sampai situ masih terus Bang. Cuman udah nggak separah yang awal-awal. Iya, kan awal-awal tuh setiap hari pasti ngamuk. Apa aja. Kalau nggak diturutin lempar ini lempar itu. Dulu mah kagak begitu Bang. Orangnya mah baik ya kan. Nah itu setelah bapak mertua nih, Bang Molnya sendiri gimana tuh prosesnya? Saya belum tahu itu kalau saya diikutin juga. Saya mah santai aja, cuman sakit-sakit aja gitu kan. Nggak sembuh-sembuh, akhirnya sama saya juga dibawa ke Pak RW juga. Terus katanya Pak RW gimana? Terakhir ngapain kata dia. Ya udah saya ceritain yang tadi, bla 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 gitu. Oh ini dari situ katanya dia nggak suka dibuang. Yang barang titipan itu udah lancang dibuka sesuai perjanjian kan jangan dibuka kata dia gitu. Dia marah diikutin terus. Caranya biar nggak diikutin kita suruh ke sana lagi tabur bunga ke rumah yang itu. Terus di situ katanya yang rumah bekas tragedi gitu Bang. Sampai sekarang tuh rumah masih ada nggak? Saya nggak pernah ke situ lagi Bang, udah kapok Bang, sumpah. Udah nggak berani narik ke sekitar situ. Tapi pada saat itu disuruh ke sana, Bang Maul pergi ke sana sama siapa? Ke sana sama mertua saya, yang laki, naik motor kan. Udah, kira di situ bareng-bareng doa. Ya udah lumayan mendingan sih. Tapi si mertua saya yang laki yang paling parah, ketempelannya dari saya katanya. Begitu Bang. Sampai meninggal gitu begitu. Masih dengan kondisi seperti padahal itu. Padahal sehat banget Bang. Lama-lama kakinya kecil banget. Kayak ya orang jadi kurus ya. Dibilang penyakit nggak secepat itu kan. Kurun waktu setahun lah. Habis badannya. Tuh tanya pernah lihat mertua saya tuh. Si Bang Chandra kita nih. Bang Chandra. Tapi kalau Bang Maul sendiri akhirnya bisa terbebas gimana? Saya ya itu Bang, dibantu sama Pak RW ya. Setelah tabur bunga kita doa, kita balik lagi ke RW, diruqyah lagi. Ya udah itu, cuman gitu nggak bisa hilang banget. Hah? Maksudnya nggak bisa hilang banget? Dia nempelnya di bapak saya, dia senangnya di situ soalnya kan cewek Bang, yang ngikutin saya. Ikut ke mertua saya yang laki. Mertua saya yang laki kebetulan ada pegangan lah katanya mah orang dulu. Udah jadi bentrok di situ. Set. Pak waktu kesurupan sempat ngaku nggak dia siapa? Nggak jawab sama sekali. Nggak jawab sama sekali. Cuman ngamuk-ngamuk doang. Ngamuk, ngomong nggak jelas. Kalau Bang Maul sendiri nih, maaf nih saya nanya nih, sampai sekarang masih keganggu nggak? Kalau saya sih enggak sih. Sekarang udah nggak? Enggak, cuman traumanya parah. Traumanya. Itu paling parah tuh menurut saya kalau saya narik tuh. Sampai setahun itu dampaknya ke mertua saya kan kesian. Saya waktu itu kan pulang-pulang aja gitu kan, emang rumah nyampur, nggak ada cuci kaki lagi, nggak ada apa, kotor lah ibaratnya dari kuburan. Tahu-tahu langsung masuk tidur. Mertua saya kan tidur di teras depan, otomatis saya lewatin. Iya. Itu mungkin dia di situ diamnya. Wah gila. Gue kok Bang Chandra, gue merinding dari tadi nih denger cerita dia. Asli. Dengar ceritanya, karena tadi pas Bang Maul bilang dipanggil sama si ibu-ibu, udah tuh gue udah mulai merinding tuh. Iya, pokoknya parubaya gitulah, tampilannya kayak orang-orang dulu lah. Tapi di aplikasi jelas ya. Makanya itu, saya dulunya logikanya nggak percaya setan bisa ngorder. Lah, saya ngalamin taunya. Ngalamin. Sebelum itu kan
cerita ojol banyak. Banyak, bener. Dapat orderan dari setan. Alah, mana bisa setan pakai HP. Malah saya yang kena gara-gara sesumbar kali ya. Tapi ini gue sekedar nambahin doang. Bang Maul ngalamin langsung. Nah, kalau gue waktu itu di rumah nih. Gue lagi, temen gue mau pulang dari rumah, abis ngobrol-ngobrol di rumah. Dari gue ngeliat ini ada ojol bulak-balik di depan rumah gue. Rumah gue di ujung jalan udah ditutup, yang ujung sana udah ditutup, yang bisa dilewatin hanya yang pintu yang berikutnya itu lewat ada satpamnya, ada security-nya. Dia bulak-balik, akhirnya gue, Pak, nyari siapa Pak? Ini Mas, orderan nih martabak telur 2, martabak manis 1 gitu. Terus dia bilang, buat rumah mana? Ini nih nomor 11B. 11B. Terus bilang, Mas sini deh. Apaan? Nih 11B ini nih, saya tunjukin. Jadi rumahnya tuh beda 4 rumah dari rumah saya. Di bagian depan. Lu ngapain tadi? Oh, terus dan itu tanah kosong. Pagernya tuh seng. Dia sampai gini, saya dari tadi nomornya ada 11, tapi dia kayak nggak percaya. Itu coba mana yang handphonenya mana, saya mau lihat orderannya punya siapa, ada namanya. Saya perempuan, namanya perempuan. Oh ini 11. Lah ini Mas nomor 11 nih. Sampai gua WA warga nih, grup warga nih. Maaf nih bapak-bapak ibu-ibu, udah malam saya WA nih, nanya ada yang pesen martabak kan nih, martabak telur 2, martabak manis 1. Rame itu langsung. Enggak ada. Memang pesannya di mana Mas katanya? Nomor 11B. Terus ada yang langsung nyaut, astaga, itu kan tanah kosong. Sama kayak saya Bang, berarti Bang. Sampai akhirnya saya bayarin. Iya. Udah deh Bang, saya bayarin aja deh. Untung baik Bang dibayarin. Iya, kasihan. Iyalah tekor dia. Iya. Nih, aduh, manis 100.000 lagi katanya. Udah gue liat di itunya, di tempat dia. 100.000. Iya. Yaudah deh, Bang, saya bayarin aja, kasihan. Ya udah. Akhirnya yang martabaknya gue kasih ke teman gue yang mau balik, yang sisanya kita makan di rumah gitu. Bener. Itu kasus gue ngalamin, tapi bukan maksudnya ya si ojolnya juga yang kena gitu, tapi gue kebetulan ketemu nih pas. Jadi memang kalau misalnya dibilang ojol itu banyak cerita yang mistis, ya banyak pasti. Banyak, Bang. Itu kan tadi cerita sebelum kira-kira waktunya pas mau mendekati Covid lah ya. Betul. Baru-baru ini kan Bang Maul masih narik nih. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang ada nggak gangguan lagi? Ada Bang. Beneran. Gangguan lagi gimana? Coba itu ceritain. Itu persis kayak Abang tuh. Saya dapat orderan food kan, GoFood. Waktu itu makanannya fast food gitu. Gak enak nyebutin merek. Nggak apa-apa, siapa tuh di sponsor. Oke. Yang depannya K M. Oh iya. Dari Bintaro Plaza. Lu rumahnya di mana sih sebenarnya? Sekarang saya di Bintaro. Buset, dari tadi dia di Keranggan, di di Keranggan. Saya asli Bekasi. Punya bini orang sini. Oh, pantes. Ya. Bintaro Plaza tuh. Dapat tuh. Itu masih sore Bang, nggak malam-malam banget. Hampir jam 9 lah. Hujan deras banget Bang. Oke. Mata aja susah tuh buat melek ya kan, bawa motor. Dapat di perumahan Pondok Ranji, perumahan Perta lah. Oke. Perta. Dapat di situ, bingung nyari jalan Bang, banyak banget portal kan. Iya. Dapat dah jalan satu lurus gitu Bang, posisinya lurus dari jalan utama ke depan tuh paling belakang ada pos sama kali, pohon-pohon bambu gitu. Dari jauh tuh ada orang di pos ngudut, kan kelihatan asap. Iya. Kalau namanya kena cahaya. Dia berdiri orang. Berdiri Bang. Oke. Kayak bundar mandir gitu di depan pos. Berdiri itu masih jarak saya 100 meteran. Itu kelihatan Bang, soalnya kan nggak ada halangan apa-apa. Lurus aja di gang. Setelah jalan-jalan terus lama-lama kok makin ngeblur. Si bapaknya itu kayak makin transparan lah. Kayak sosok astral gitu. Benar pas sekitar 20 meter itu gang yang mau saya antar itu depan pos dia persis. Satu. Oh, si posnya itu di depan gang yang mau ini buat gang, nganter makanan. Satu gang lah di depannya ya kan. Udah deket mau masuk gang, nggak jadi saya. Kenapa? Lah itu kagak ada pahalanya taunya. Lah, yang tadi ngerokok kan. Bang mau lihat ngerokok ngeplus gitu asapnya. Bukan orang taunya. Astaga, nggak ada kepalanya. Nggak ada Bang. Sampai saya foto sumpah ada. Fotonya ada nggak?
Ya blur banget bang. Tapi nggak apa-apa. Coba ya, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, nggak apa-apa. Itu Bang Maul motretnya gimana tuh? Hujan kan ya bang ya, jelek banget pokoknya. Nggak apa-apa. Yang penting gue coba ngelihat ininya aja. Dia pakai waterproof juga kan HP saya, jadi kan udah berembun. Nggak apa-apa, tenang aja. Kadang-kadang soalnya kayak gini ya, kita kaget. Terus pada saat wah udah kita foto deh atau kita videoin gitu. Asal jepret aja. Asal jepret. Kita pernah ya capek kayak gitu ya? Pernah kan ya? Coba bentar. Itu yang di tengah-tengah tuh, di dekat pintu. Merosot. Yang ini, sosok ini. Yang kayak warna kuning ini ya? Iya, melayang kan dia tuh kalau pas dekat. Waduh. Nggak ada kepalanya. Itu dari jauh jelas banget itu lagi ngerokok bang. Ini ya kalau gua lihat di fotonya, emang fotonya jadi ngeblur banget. Tapi di sini kayak ada sosok badan orang, ya. Ini Kayak tengah-tengah ini. Putih gitu ya. Iya. Tapi karena kena cahaya lampu, jadi kayak warnanya kuning. Dan ini udah difoto nih soalnya. Posisi hujan deras. Ini ada ini kaki ya, ini kaki, ini badan ya. Itu kepalanya nggak ada. Ini nggak ada, pas udah dideketin 20 meter itu nggak ada kepalanya. Nggak ada. Saya muter balik langsung. Tapi akhirnya makanan dianterin kan? Antar cuman lewat, terpaksa saya manjat portal bang. Motor saya tinggal di portal. Ini pas motret sempat minta izin nggak? Enggak bang. Langsung aja. Iya. Spontan ya. Iya. Ini gue nggak tahu ya teman-teman Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip bisa ngelihat atau enggak. Tapi inilah ini pos-posnya. Inilah sosoknya nih yang ini kira-kira. Kalau Bang Maul ngelihatnya jelas, ya kan karena ada di situ. Saya sendiri mata kan, bukan kamera. Gue ngelihatnya aja merinding lo tadi, sialan. Dan kelihatan ini kalau misalnya secara kita ngelihat di sini nih, ini kelihatan jelas. Ini kakinya jelas ya, jelas. Kaki, badan gitu ya. Bajunya lah ibaratnya. Bajunya kelihatannya apa waktu itu? Sama bang begitu. Modelnya gini juga sama. Maksudnya warnanya putih atau warna putih? Saya pikir kan habis patroli mereka kan jaga-jaga di situ, mondar-mandir sambil ngerokok biar nggak kedinginan mungkin kan karena hujan deras kan. Iya. Tahu-tahu pas deket dia nggak ada pergerakan lagi, diam. Makin dekat saya tegasin, lah nggak ada kepalanya. Padahal sebenarnya gang itu deket sama ini ya. Nih bang, di depan bang, paling 10 meter dari depan dia. Bang Maul emang udah nggak berani aja ya saat itu ya kondisi. Sendirian bang, sepi banget bang. Makanya muter akhirnya. Nanya orang aja kagak ada. Maksudnya mau nanya orang alamat aja udah kagak ada orang. Padahal itu belum malam-malam banget kan? Emang kompleknya sepi bang. Oh. Pas banget pinggir rel juga. Oh deket sama rel. Stasiun Pondok Ranji kan. Oh iya benar. Pondok Ranji tahu. Tahulah situlah banyak korbannya. Betul. Mungkin itulah salah satunya korbannya kali. Wah gila. Gua jujur ya, gue kalau mendengar cerita Bang Maul ya, gue pasti akan merasakan ketakutan lo. Tapi alhamdulillah gue udah nggak takut sama gitu-gituan ya. Jadi kalau misalnya ada yang nongol depan gue pun juga gue udah ya udah nongol aja, yang penting jangan ganggu gue gitu. Benar. Tapi kalau dengar cerita orang yang ngalamin, gue tuh ngerasain ketakutannya. Lu serem. Gue ngebayang nih, lu lagi masuk net. Siapa tuh gitu kan? Santai kan, ada orang, ada temennya kan, gak sepi-sepi amat gitu. Makin dekat malah aneh orangnya. Tapi Bang Maul, lu sampai sekarang caranya mengalahkan rasa takut tuh gimana? Gimana ya bang ya? Udah makanan sehari-hari sebenarnya kayak gituan. Akhirnya udah biasa. Kayak cuman dipanggil, disut-sutin gitu kalau di jalan. Udah sering banget. Ya itu mah udah remeh lah buat saya. Kalau ditampakin ya ini. Yang paling parah ini. Ditampakin. Kalau gangguan fisik ya yang pertama tadi bang. Itu yang paling parah. Parah banget itu, sampai mertua saya meninggal masih suka kambuh, kerasukan gitu. Tapi lu tetap masih ngalong? Udah nggak pernah. Ngalong. Makanya istri saya udah jam 9 pasti WA suruh pulang. Kayak sekarang kita syuting malam udah di WA-in lo ya. Sekarang mah udah pasti di WA-in bang dari tadi. Tapi dari yang cerita ketempelan, terus yang lo dapet ketemu sama ini, ada cerita lagi nggak sih lo sebenarnya? Kalau yang serem-serem? Ada sih bang, tipis-tipis juga. Gimana nggak apa-apa, ceritain aja. Biar keluarin aja semua biar lo lega gitu kayaknya. Yoi.
Gimana Bang Mol? Tapi udah di luar ojol sih sebenarnya. Gak apa-apa, ceritain aja. Serius. Tuh dulu sempat ngikut bokap kan. Bokap saya supir angkot. Saya ngenekin. Di daerah kalau boleh tahu? Waktu itu Rawalumbu, Bekasi. Oh, Rawalumbu, yes. Dia mulangin mobilnya ke daerah Gabus, Babelan. Bosnya di sana. Itu bapak saya nganter mobil kan sama saya malam-malam ke rumah bos. Nyuci dulu, bersihin dulu ya kan. Setelah itu dari atas genteng gedubak gitu kan, jatuh ke got. Dipikir bapak saya paling kelapa gitu kan, karena di situ masih banyak pohon kelapa. Karena kan ujung sana kan Babelan ujungnya kan laut kan. Dulu kan belum serame sekarang. Itu udah lama banget, tahun 90-an mungkin. 90-an. Waktu masih kecil juga. Pas itu 2 kali Bang jatuh. 2 baru bapak saya lihat di got. Bukan kelapa, kepala. Jadi disangkain kelapa, ternyata beneran kepala. Kepalanya ngeledek. Ngeledeknya gimana? Melet-meletin gitu Bang. Anjay. Itu ya udah. Saya nggak dikasih tahu sama bapak saya. Saya langsung dibawa ke rumah bosnya, suruh nungguin di situ kan. Bapak saya tuh ya udah buru-buru nyuci, langsung kita cabut pulang. Tapi akhirnya bapaknya Bang Mol cerita. Ya itu ceritanya pas udah di rumah. Udah di rumah. Soalnya saya juga masih SD waktu itu, udah lama banget. Kisah mistis banyak Bang. Wah itu sih gila ya. Gue juga itu tadi gue ngerasa anjing dia ngeliat kepala loh. Iya, aduh. Gedebuk kan dari gentengan. Tapi Bang Maul sendiri kalau diurut-urutin nih dari keluarga, Bang Maul emang sensitif ya? Ada sensitifnya sama alam gaib? Dibilang sensitif? Dulu doang kecil mah pernah lihat-lihat gitu, poci-poci gitu pernah. Cuman udah gede sekarang mah nggak pernah Bang. Paling sering ya suara, gangguan kayak nangis. Sampai sekarang tuh masih suka denger? Nggak terlalu sering sih. Kayak lagi di kontrakan tidur, atau di genteng ada yang nangis. Bangunin istri, siapa yang nangis gitu. Tapi Bang Maul bilang dari kecil, berarti dari keluarga Bang Maul pun ada keturunan yang jelas. Soalnya kakek saya dari Banyuwangi. Pantes. Banyuwangi mana kalau boleh tahu? Genteng lebih Bang. Pengen banget. Pokoknya udah hutan banget udah tempatnya. Berarti dekat Alas Purwa kali ya? Mau nyebrang Bali lah. Oh udah mau nyebrang Bali. Berarti dia Banyuwanginya udah ujung berarti ya? Itu juga parah Bang. Di sana sebenarnya masih ada cerita, cuman udah di luar ojol. Nggak apa-apa sebenarnya. Iya, jadi si kakek saya punya istri. Nggak cuma dari nenek saya doang. Jadi ada lebih dari 1. Oke, bandel juga kakek ente. Zaman dulu ya bandelnya. Orang dulu kan nggak cukup 1. Iya harus ada harim lagi yang lain. Ya, terus? Nah itu Bang, nggak tahu dari mana. Itu kan dari anak nenek saya sama anak yang istri yang lain itu nggak saling kenal awalnya. Karena nggak tahu nih. Iya. Begitu kakek saya meninggal, tiba-tiba orang Banyuwangi yang sana ngabarin ke sini, pura-pura lah gitu kan, nanya kabar. Kita mah nggak kenal padahalan. Ibu saya ada yang kenal, salah satunya lah anaknya. Udah gitu ya nanya-nanya kabar, basa-basi gimana sih ya. Nah bahas warisan. Ibu saya tuh bahas warisan itu gimana, ternak bebek mbah gitu kan. Oh ini saya ngurus di sini, nanti kesini aja bagi-bagi gitu kan. Nggak lama dia minta foto keluarga kita, nggak ada yang ngasih karena waktu itu HP susah Bang saya. Oke, masih cuma Nokia biasa. Iya. Belum bisa ngirim gambar dulu kan, belum, masih MMS lah istilahnya dulu. MMS juga kan masih hitam putih. Ada satu om saya itu rajin sholat Bang, rajin ibadah. Habis ngirim foto ke mereka, stroke. Wah, nggak pakai lama Bang, sebulan. Dikerjain berarti ya? Ya taulah di situ Bang. Wah, masih kental banget santet-santetan. Iya sih, kalau kita bicara apalagi wilayah Pulau Jawa ya, yang kayak gitu-gitu juga masih kencang banget. Rajin sholat, olahraga, sehat gitu kan. Yes. Tulang punggung. Habis ngirim foto itu sakit-sakitan 2 tahun lewat meninggal. Meninggal juga. Makanya
saya beruntung ya dari semua nggak ada yang ngirim, cuman om saya itu doang, karena om saya nggak pernah mikir ke hal-hal magic gitu, negatif ya. Juga. Tapi akhirnya penanganannya gimana tuh? Apakah ya udah nggak usah dibales, apa didiemin aja atau gimana? Ya udah kita udah ngalah, udah mereka yang di sana udah ambil aja harta semua di sana gitu kan. Kita di sini bangun keluarga baru aja di sini kan, usaha sendiri banyak bang. Jadi cuman gara-gara warisan awalnya. Tapi itu ya, gue setuju sama Bang Maul. Warisan itu bisa ngeganggu semuanya. Dari anak si nenek saya sama yang satu lagi tuh rebutan. Tuh akibat pergaulan bebas aki-aki. Coba, aduh, zaman dulu sih ya, namanya zaman dulu ya. Bang, dari kakek saya juga yang dari bapak aja tuh 4 bininya. Gue cuman bingung ngempaninnya doang tuh 4 tuh bagaimana coba konsepnya. Satu aja kita kadang-kadang pecah pala ya kan. Pokoknya keluarga bahagia ada tempat saya. Iya udah, jangan lupa ingat ya, keluarga berencana 2 anak cukup. Ya kalau sekarang ya sih bener, ngerasain. Bang Maul anaknya berapa sekarang? 1 bang. 1 ya. Udah tuh, kalau emang udah satu aja nggak apa-apa juga ya kan. Bang Maul, tapi Bang Maul sampai sekarang pun insya Allah sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Moga-moga dijauhin dari yang goib-goib. Amin. Jangan ada yang ngeganggu keluarga Bang Maul juga sama Bang Maul, karena Bang Maul sekarang jadi tulang punggung keluarga juga kan. Betul. Gitu. Masih harus terus bekerja, beraktivitas, ngebahagiain keluarga juga. Please jangan ada macam-macam lagi ya Bang Maul ya. Ya ganggu-ganggu. Kalau ada yang ganggu-ganggu bilang, "Lu mau ganggu gua, urusan sama Kimata," gitu aja. Siap. Di Kimata gue nggak tahu mau diapain. Paling suruh cerita, ya kan? Tuh Jin suruh datang sini, suruh cerita dia. Kenapa lu gangguin orang? Gitu. Jadi suruh podcast nih. Suruh podcast sekalian, ya gitu. Bang Maul, terima kasih ceritanya. Siap. Salam sama keluarga di rumah, sehat-sehat terus, ya Bang Maul ya. Iya, Bang. Sekali lagi makasih. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, itu dia tadi cerita pengalaman dari Bang Maul, ya si ojolman ini yang ternyata traumanya masih berbekas gitu. Masih bang, jelas itu sampai ada yang korban. Iya itu dia. Ya insya Allah semuanya ada hikmahnya. Sekarang Bang Maul juga baik-baik aja gitu. Iya. Jadi jangan main-main ya sama hal-hal goib. Udah jauhin. Udah kalau misalnya lo takut sama yang katanya poci, apep, kagak ada itu. Itu jin. Bener. Gitu kan? Jadi ya, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa setiap hari Rabu ada video baru lagi di-upload ya. Dan terima kasih juga super thanks yang di gua tadi bilangnya Rabu doang ya. Rabu sama Jumat ada video-video baru kita upload. Kemarin doang nggak ke-upload karena sakit si Kecap. Nah insya Allah sehat-sehat terus buat Kecap dan tim Kimata supaya bisa kasih karya-karya yang terbaik. Itu dia. Tungguin ya, bentar lagi kita akan ada penelusuran. Ini baru feeling gue. Feeling gue bisa bener bisa enggak. Tapi moga-moga Kimata akan berjalan lagi penelusuran. Jadi kita akan menuju ke lokasi-lokasi yang katanya serem banget, horor banget gitu. Seru tuh. Nah, kerjaannya Bang Jin ntar nih, ya kan? Kita ke kamar jenazah, ya kan? Dia mah udah temenan. Namanya juga anak jin, ya kan? Dia sama Lilliput aja temenan dia. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.